Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Yang di rumah juga baik. Semoga yang di rumah tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar, karena memang keadaan yang belum bisa mempertemukan kita di sekolah atau di kelas ya. Dalam pertemuan kali ini, Bu Fi akan menjelaskan materi mengenai seni budaya. Di buku modulnya halaman 23, sebelum masuk pada pembahasan soal di halaman 27, kita buka dulu di halaman 23 untuk modulnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai alat musik tradisional dari masing-masing daerah. Sekarang kita lanjutkan untuk babnya teknik bermain alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik tradisional yang biasa kita kenal dari daerah Jawa Barat adalah angklung. Angklung terbuat dari bambu ya, yang memiliki nada dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Dari angklung ini atau alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat, tepatnya di suku Sunda ya. Di Sunda ini terletak di Pulau Jawa Barat yang dibuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan gitu ya. Bagaimana cara untuk memainkan alat musik angklung lebih tepatnya atau lebih lengkapnya, kita bisa melihatnya dalam buku modul halaman 23. Sikap umum yang harus kita lakukan supaya kita bisa memainkan angklung dengan benar. Ini ya, nomor 1. Tangan kiri memegang ujung tiang depan. Yang kedua, angklung menghadap ke arah kiri pemain. Garis antara siku dengan pergelangan tangan kiri sejajar dengan garis permukaan tanah. Dipandang dari samping, angklung harus tegak lurus rata dengan tegak badan pemain. Jadi angklung itu kalau misalkan ya, kita ibaratkan buku ini adalah angklung. Coba kita pegang bersama. Sekarang bukunya ini kamu letakkan di sebelah kanan. Di kanan. Nah, antara sudut yang vertikal dan horizontal ini kita pegang. Yang satu diletakkan di samping atas. Lalu ini digoyangkan. Di sebelah kiri pemain ya meletakkannya. Jangan terlalu ke depan atau jangan terlalu mepet ke badan pemain ya. Jadi diberikan jarak minimal 30 cm lah. Ya, diberikan terus lalu ini digoyangkan ya. Jadi untuk permainan angklung ini biasa digunakan untuk apa di masyarakat Sunda? Panen padi. Untuk acara panen padi, ketika panen padi. Kalau zaman dulu begitu ya, entah kalau sekarang masih ada atau tidak, mungkin ada pada daerah-daerah yang masih terpencil gitu ya. Untuk ini lebih tepatnya materi tentang bagaimana cara memainkan angklung bisa dilihat di bukunya. Lalu yang di rumah bisa mencari tutorialnya cara memainkan angklung di YouTube kalian. Lalu kita lanjutkan untuk alat musik tradisional kedua adalah kolintang. Kolintang ini adalah alat musik dari daerah Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas kolintang ini hampir mirip atau hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa. Namun yang membedakan adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap ya. Jadi kalau di gambang itu kurang lengkap, ini kolintang lebih lengkap. Cara memainkan kolintang dengan cara apa? Dengan cara dipukul menggunakan stick khusus. Nanti itu ada di soal ya. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stick biasanya diberi bantalan kain seperti halnya alat musik gamelan. Jadi ada ini stick ya. Terus biasanya ada kainnya. Di atasnya ada kain, lalu dipakai untuk memukul supaya musik atau nada yang dikeluarkan lebih bagus. Yang ketiga, alat musik tradisionalnya adalah talempong. Talempong ini dari daerah Minangkabau yang terbuat dari kuningan,
Namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Talempong memiliki bunyi yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Jadi sama tadi dengan stick, ini juga dengan stick untuk memukul. Dari permukaannya menggunakan kayu memukulnya ya. Talempong digunakan untuk apa? Untuk mengiringi tarian, pertunjukan atau tarian penyambutan. Memainkan talempong butuh kejelian, dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan tangga nada si. Ada berapa nada? Kita punya berapa nada? Dalam musik ada berapa nada? 5 atau 6 atau 7? Coba tangga nada apa saja yang pertama? Dari yang rendah. Do, terus re, mi, fa, sol. Kembali lagi ke do-nya ya nggak usah. Berarti sampai di si saja. Si itu ada berapa tuh? 7. Kalau kita mengenal tangga nada kan 1 itu bisa atau biasa disebut dengan nada 1 do, 2 3 4 5. Nah, untuk membedakan nada tinggi dan nada rendah dalam penulisannya menggunakan tanda titik. Tanda titik itu berarti tanda bahwa nada itu nada tinggi atau rendah? Titik di atasnya? Rendah ya. Untuk membedakan itu kalau ada titiknya itu berarti nada yang rendah. Oke. Ini ada lagu daerah dari daerah Papua yaitu Yamko Rambe Yamko. Sudah bisa? Sudah. Ada lagi kicir-kicir dari Jakarta. Ada lagi ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Ada sifat tokaan dari daerah Minahasa. Dari 4 lagu ini yang biasa kalian nyanyikan atau yang sudah hafal apa? Ampar-ampar pisang. Karena kemarin di soal UTS itu kita Bu Via memberikan soal tuliskan lirik lagu ampar-ampar pisang secara benar ya. Jadi ada yang menjawab hanya separuh, ada yang menulis lengkap tapi tulisannya salah, itu ya ada. Ada yang disuruh menyanyikan menulis lagu ampar-ampar pisang disebutkan jenis lagu Nusantara itu apa saja, ada yang begitu ya. Namanya penerimaan materi berbeda-beda ya karena penyerapannya juga berbeda. Oke. Sekarang kita bahas ulangan harian halaman 27. Yang di rumah juga bisa ikut menyimak. Nomor 1. Bentuk alat musik daerah menyesuaikan kondisi geografis di mana alat itu diciptakan. Hal ini termasuk pada ciri utama musik daerah yang bersifat kedaerahan. Berarti ada 4 ya, ada 4 sifat musik daerah. Yang pertama, kedaerahan, sederhana, turun-temurun, dan penciptanya tidak diketahui atau anonim. Anonim itu penciptanya tidak diketahui, bukan sinonim ya, tapi anonim. Anonim itu tanpa, nim itu nama, tanpa nama, maksudnya begitu ya. Yang kedua sekarang, bahan dasar alat musik daerah yang tercipta di daerah pegunungan ya, punya alat musik, berarti disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sana. Menggunakan bahan dasar apa? Bambu dan kayu. Ada yang bilang daun. Daun bisa dipakai alat musik? Alat musik lontar ya. Tapi kan jarang, tidak semuanya pakai itu. Yang lebih umum itu ya pakainya kayu dan bambu. Kalau misalkan kulit kerang itu berarti daerah apa? Pesisir. Pada proses penciptaannya, nomor 3, musik daerah dibuat secara langsung atau tidak ditulis dan diajarkan secara lisan. Merupakan ciri musik daerah apa? Loh. Prosesnya penciptanya itu tidak diketahui. Berarti apa? Tidak diketahui penciptaannya. Kalau turun-temurun itu diwariskan dari anak cucunya gitu ya. Turun-temurun nenek moyang. Yang nomor 4 sekarang.
Alat musik bentuk bilah adalah iya, bagian menonjol pada bidang datar. Ini ada pada halaman 22, di bagian paling bawah itu ada. Nomor 5. Alat musik yang kekuatan bunyinya terletak pada bagian menonjol pada bidang datar disebut iya, alat musik bentuk bilah. Tadi atas bawah ya, ini soalnya nyambung. Alat musik yang kekuatan bunyinya terletak pada bagian yang menonjol. Bentar, kalau pencon merupakan alat musik yang memiliki pencu, yaitu bagian yang menonjol dari sebuah bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpukan pukulan, pada umumnya terbuat dari logam. Ini kekuatan bunyinya terletak pada bagian yang menonjol. Coba untuk yang bilah ya, merupakan alat musik yang kekuatan bunyinya perlu didukung oleh wadah gema sebagai tabung. Permukaan bilah dapat berupa bidang datar, cembung, bahkan irisan bentuk tabung. Untuk pencon dengan bilah itu hampir sama ya, tapi yang membedakan itu kalau bilah itu bentuknya apa? Tabung. Tapi kalau pencon bentuknya apa? Bentuknya berbentuk ya, terbuat dari apa? Logam. Kalau kita cermati ini, soalnya alat musik dan yang kekuatan bunyinya terletak pada bagian menonjol pada bidang datar. Ini kurang apa ya soalnya ini? Bisa tabung, bisa pencon, bisa juga bilah, karena hanya begini. Kalau dijelaskan yang terbuat dari tabung atau yang berbentuknya terbuat dari logam, itu bisa kita ketahui ya. Jadi nomor 5 kita tinggalkan dulu. Ya, nomor 5 kita tinggalkan dulu. Nomor 6 sekarang. Alat musik bentuk tabung umumnya terbuat dari bahan apa? Bambu. Kalau bahan kayu kan sekarang ini ya bisa dibuat dari kayu. Tapi awalnya terbuat dari bambu. Nomor 7. Cara memainkan alat musik kolintang adalah dengan dipukul menggunakan stick khusus ya. Jawabannya B. Nomor 8. Instrumen musik yang berupa wilahan atau bilah terbuat dari kayu yang berasal dari Minahasa. Tadi apa? Minahasa punya kolintang. 9. Permainan dua alat musik yaitu gitar dan suling yang biasanya disebut tarling atau gitar dan suling ya, digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang berasal dari daerah Cirebon. Cirebon itu terletak pada daerah mana? Jawa Barat. Yang Cici itu biasanya Jawa Barat ya. Ciamis, Ciraos, Cilegon, dan Cici yang lain ya. Oke. Nomor 10. Alat musik yang terbuat dari bambu yang dikerat dan dimainkan dengan cara dipukul adalah alat musik calung. Ya, dilanjut dulu nanti hitungnya nanti. Nomor 1 sekarang. Ciri yang menonjol dari musik daerah setempat adalah bersifat sederhana dan kalau daerah setempat berarti sifatnya apa? Bersifat sederhana dan bersifat sederhana dan kedaerahan. Ada yang punya jawaban lain? Oh, mboten. Sifatnya gimana? Sederhana dan kedaerahan. Pencon itu alat musiknya itu namanya ya. Menggunakan bahasa setempat. Ya, itu masuk dalam kedaerahan. Boleh. Nomor 2. Musik angklung adalah musik Jawa Barat yang bisa dimainkan pada upacara adat apa? Seren tahun atau panen padi. Wes gak apa-apa, betul aja. Nomor 3. Permainan musik sejenis bonang berbentuk bundar dengan puncak di tengahnya berasal dari Minangkabau adalah talempong. Ini nggak ada jawaban lain loh ya. Talempong. 4. Alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara adalah
kolintang. Nomor 5, permainan musik talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan. Silakan dihitung betulnya. Untuk yang di rumah, tugasnya adalah, oh iya, tugas yang kemarin menyanyikan lagu daerah, lagu anak-anak ya, dengan satu lagu daerah, baru satu anak yang mengirimkan ke Bu Via. Tolong itu ya, yang di rumah, silakan kirimkan video menyanyinya ke saya, dan silakan mengerjakan uji kompetensi tengah semester halaman 28. Untuk A dan B silakan dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Via. Kalau ada pertanyaan silahkan yang di rumah silahkan bertanya melalui WA pribadinya Bu Via. Sampai sini pertemuan hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.